Sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Satu perikop. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Jika bukan kepadamu, ya Tuhan Allah kami, kepada siapa lagi hendak kami sandarkan seluruh kehidupan kami, yang mungkin pada awalnya kami merasa bahwa kami sekuat itu, tetapi tepat di saat pergumulan-pergumulan datang menghampiri kehidupan kami menjadi tersadar bahwa sedemikian rapuhnya kami dalam keseharian kehidupan kami. Oleh karena itu, hari ini inilah diri kami, keluarga kami, keseluruhan kehidupan kami yang datang kepadamu, hendak mencari kekuatan yang bukan berasal daripada diri kami sendiri, melainkan kekuatan yang berasal daripadamu sendiri. Biarlah Engkau menguatkan kehidupan kami, dan Engkau sendiri yang menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga dalam segala situasi kami tahu bahwa ada jalan berkat Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam keseharian kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman-Mu yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di bawah judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, ada yang saya sudah tunjukkan di grup jemaat. Kebanyakan kita ada di grup jemaat ya. Sayangnya tidak bisa tayang di apa namanya, infocus, apa namanya, screen kita ya. Sudah dicoba tapi gagal terus untuk tayang, jadi saya langsung mengirimkan di grup WA jemaat tentang sebuah film. Ini filmnya bahasa Perancis ini kalau nggak salah. Saya mungkin salah nyebutnya nih. Les Miserables, apa sih namanya? Les Miserables. Itu dia. Ada yang udah pernah nonton? Ini film terkenal sekali. Ini adalah salah satu film yang harus ditonton minimal sekali seumur hidup kita. Minimal pernah nonton lah. Saya pernah nonton filmnya, cuma udah lama banget. Jadi sewaktu renungannya dari ini, saya keinget sama film ini. Dan kemudian ada cuplikan filmnya di grup WA jemaat itu yang hanya 3 menit. Boleh dilihat, cuplikannya bagus sekali karena buat saya cuplikan film itu sangat-sangat menggambarkan apa yang menjadi jiwa dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Boleh dilihat, kemudian karena hanya 3 menit mungkin saya kasih waktu sebentar untuk nonton. Sambil saya ceritain. Jadi ceritanya berfokus pada satu orang penjahat namanya Jean Valjean. Susah nih orang Perancis. Dia penjahat, ditangkap, keluar dari penjara, dia ketemu sama satu pastor yang ada di situ di videonya. Dan pastornya menservis bagus Jean Valjean ini. Tapi di satu malam itu yang ada di video dalam grup jemaat. Jadi di satu malam dia mau kabur, dan sebelum kabur, dia ambil semua barang-barang berharga di gereja yang tempat dia dilayani dengan sangat baik. Di film itu kan dia ngambilin tuh. Perak waktu zaman-zaman itu sangat-sangat berharga. Jadi peralatan-peralatan gereja yang kayak gini-gini nih, perak zaman abad-abad pertengahan itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, sangat-sangat mahal. Diambilin semuanya, kaburlah dia. Dan sebelum kabur ketahuan kan sama pastornya ditonjok, pingsan pastornya. Nggak taunya beberapa hari kemudian ketangkaplah Jean Valjean ini oleh kepolisian. Kan pada zaman itu kan amat mudah dikenali ya, apalagi peralatan gerejawi kan. Wah, ini nyolong di mana nih? Ini pasti bukan punya kamu. Lalu dibawalah ke gereja ini sama polisinya. Lalu apa yang terjadi? Polisinya bilang, ini Pak Pastor, kami ketemu dengan orang ini yang kami percaya bahwa orang ini sudah mencuri dari gereja kita di sini. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya
pastornya mau menghukum si Zhang Falzang ini kan mudah sekali. Pastornya tinggal bilang, oh iya benar, ini orang emang nggak tahu diri lah. Dia udah dilayani dengan baik, lalu kemudian diperlihatkan tindakan kasih yang luar biasa, tapi kemudian dia malah nyuri, dan lebih daripada itu, nih memar saya masih ada. Ya, bahasa saya aja. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata yang dilakukan pastornya adalah justru dia membuat satu percakapan yang menunjukkan bahwa seakan-akan si Zhang Faljangnya ini betul-betul memang dia memberikan semua peralatan gerejawi itu untuk dibawa oleh yang nyuri ini. Jadi kan polisinya datang tuh menuduh. Bukan menuduh, tapi dia menduga si Zhang Faljangnya ini, yang penjahatnya ini, mencuri peralatan gerejawi, lalu kemudian pastornya bilang, oh enggak, dia bukan mencuri. Memang saya kasih, gitu. Memang saya kasih ini peralatannya, supaya dia bisa memulai kehidupan yang baru. Terus malah di videonya dibilang, kenapa kamu lupa bawa, apa itu, yang lilin itu ya? Kenapa kamu lupa bawa yang lilin itu, yang tempat buat lilin, itu kan yang paling mahal, kan udah saya kasih. Maka dibawa, dimasukin tuh ke karungnya si penjahat itu, sama pastornya, sama biarawatinya. Dan karena pastornya ngomong seperti itu, polisinya ngelepasin dia. Polisinya pergi, lalu bingunglah si penjahatnya ini, dan kemudian dia nanya sama pastornya, kenapa gitu? Lalu pastornya cuma bilang, dengan perak ini aku membebaskanmu dari hal-hal yang sifatnya jahat. Tuhan menebusmu dengan perak ini supaya engkau memiliki kehidupan yang baru dan kembali kepada Tuhan. Film yang bagus sekali. Bapak dan Ibu perlu menonton 1 kali minimal seumur hidup kita. Dan versinya banyak. Versi yang terbaru itu dibintangi sama Russell Crowe ya, yang main Gladiator. Itu juga membintangi film ini. Tapi banyak versinya, Bapak Ibu boleh cari sendiri. Bahkan versi yang musikalnya juga banyak. Saya lebih suka yang versi biasanya. Nah, jadi kalau buat saya, sewaktu menonton secuplik film itu aja, bagian yang paling penting itu. Karena itu adalah bagian yang paling pertama yang kemudian mendasari arah film selanjutnya. Kalau misalnya boleh tanya ke Bapak dan Ibu kalau nonton itu, cuplikan yang tadi, Bapak dan Ibu bisa menebak nggak kehidupannya yang penjahat yang diampuni dosanya itu ke depannya bagaimana? Dia tetap berbuat jahat? Nggak mungkin kan ya? Bahkan dari cuplikan film itu aja kita tahu, oh ini pasti orangnya berubah nih, jadi orang yang baik. Dan betul, orangnya jadi orang yang baik. Bahkan kalau misalnya kita nonton, dia pindah ke satu daerah terpencil, dia ubah namanya, dan kemudian dia sukses jadi orang besar gitu ya. Dan dia banyak nolong orang di desa itu. Nah nanti konfliknya adalah sewaktu masa lalunya itu kecium sama orang-orang yang lain gitu. Jadi konflik filmnya tuh di situ. Kalau yang tadi, yang scene yang paling 3 menit itu hanya dasar utama dari film seluruhnya. Dan orangnya berubah 100%. Dari orang yang suka rampok, suka nyuri, suka mukul orang, orangnya berubah sama sekali. Dan kenapa mengawali dengan film tadi? Karena saya percaya bahwa film itu menjadi salah satu cara paling mudah kita untuk bisa menemukan jiwa dari perikop kita hari ini. Boleh lihat kembali ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Bukan orang-orang baik. Sama kayak itu yang ngerampok itu. Kita ini bukan orang-orang baik, tetapi kita ini adalah orang-orang durhaka, pendosa.
Tapi Kristus telah mati untuk kita pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, sebenarnya cara Tuhan memperlakukan kita itu sebenarnya nggak jauh dengan apa yang dilakukan oleh pastor dalam film tadi, atau sebenarnya pastor itu terinspirasi dari apa yang dilakukan Tuhan. Ya, karena namanya pastor kan pasti imannya adalah iman Kristen gitu ya. Padahal kan Tuhan kan tinggal bilang, oh ini sudah ketahuan jahat, hukum masuk neraka, selesai. Tapi kan tidak. Justru Tuhan memperjuangkan kita, orang-orang yang seharusnya layak dihukum ini, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bukan hukuman yang kita terima, malah penebusan, pendamaian, dan kita diselamatkan. Kalau tadi kita membaca Alkitab kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, akan dengan mudah kita ketemu dengan suasana yang terkesan orang-orang yang kelelahan. Bener gak? Coba dilihat deh lagi. Orang-orang yang kelelahan karena apa? Karena mereka menghadapi kesengsaraan. Betul di ayat-ayat pertama kan? Dan kesengsaraan kita, bahkan aku bermegah dalam kesengsaraan kan gitu ya perikopnya. Dan itu sangat-sangat kental dengan suasana jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula minoritas kecil di tengah-tengah mayoritas yang orang-orangnya adalah orang-orang pagan. Ini nggak kayak kita sekarang nih. Kita kan sekarang berdampingan dengan orang-orang umat beragama yang agama lain pun menganjurkan untuk hidup baik kepada sesama. Konteksnya sama sekali berbeda. Dahulu nggak seperti itu. Dahulu itu kita antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, maksudnya orang yang pagan, itu benar-benar kayak bumi dan langit. Orang berimannya dikasih firman Tuhan untuk jadi orang baik, tapi orang-orang yang pagan ya udah hancur aja gitu. Jadi benar-benar jomplang. Dan itulah yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Bapak dan Ibu, kalau kita mengingat aja tahun 70 kan orang Kristen dituduh, difitnah, sehingga pada akhirnya orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, dianiaya oleh Romawi pada waktu itu. Surat Roma nggak jauh dari tahun 70, mungkin tahun 50, 60, 70, 80, nggak jauh dari itu. Artinya orang Kristen emang benar-benar susah pada waktu itu. Menjadi seorang percaya adalah sesuatu yang membuat capek. Sehingga pada akhirnya orang, daripada saya capek terus karena saya jadi orang Kristen yang kemudian berbeda dengan orang-orang yang lain di sekitar kita, maka mungkin saja dan pasti akan selalu kepikiran kenapa saya harus berbeda dengan iman masyarakat. Kalau saya imannya sama dengan masyarakat, maka pasti saya nggak akan selelah ini, nggak akan secapek ini, orang saya sama kok dengan mereka gitu. Pasti ada suasana kayak gitu dan tergambar dalam perikop kita. Dan kemudian Rasul Paulus memperhadapkan situasi itu dengan sesuatu yang paling puncak dari iman kita. Paling puncak. Nggak memperhadapkan dengan apa-apa lagi ya, tapi memperhadapkan dengan yang paling puncak dengan iman kita, yaitu apa? Yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan karya keselamatannya tepat di saat bukan kita sebagai orang yang baik loh. Justru saat kita masih berdosa, Tuhan menyediakan karya keselamatan itu. Jadi benar-benar diperhadapkan dari situasi orang-orang Kristen mula-mula yang, kalau orang Kristen mula-mula kan berarti kan mereka bukan Kristen. Kemungkinan besar mereka bukan Kristen pada awalnya, tapi kemudian menjadi pengikut Kristus, tapi kemudian juga mereka dihantam oleh situasi di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlalu capek sehingga kepikiran, aduh saya jadi orang Kristen kenapa begini amat ya, ketahuan saya seperti kemarin aja, aman-aman aja saya kemarin. Dan sewaktu ada orang yang mulai kepikiran seperti itu, Rasul Paulus memperhadapkannya dengan sesuatu yang paling tinggi di dalam iman Kristen, yaitu
bahwa Allah telah memperjuangkan kehidupan seseorang sedemikian rupa, bahkan bukan saat orang itu menunjukkan sikap hidupnya yang benar gitu. Justru saat orang itu benar-benar tertangkap basah, hidupnya buruk, dosa, salah, dan di saat itu Tuhan tetap memperjuangkan dia untuk dia jadi orang yang selamat. Kira-kira yang diceritakan oleh perikop kita sederhananya itu. Makanya saya bilang bahwa jiwanya akan ketemu dengan film yang tadi. Scene pendek, hanya 3 menit, tapi menggambarkan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Karena saya rasa tampaknya orang dari zaman ke zaman memang menganggap sesuatu yang biasa kayaknya ya. Menganggap sesuatu yang biasa sewaktu dia mau melupakan anugerah dari Allah yang terbesar itu telah dinyatakan dalam kehidupannya. Persoalan dari zaman ke zaman adalah walaupun ada orang-orang seperti Rasul Paulus yang memperhadapkan dengan anugerah yang terbesar gitu ya, anugerah terbesarnya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Biar udah diomong seperti itu tentang Allah yang kita kenal dalam Kristus, tapi toh tetap saja ada orang-orang yang dengan mudah saja melupakan karya terbesar itu dalam kehidupan keseharian mereka. Dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa gitu. Biasa aja. Lupa sama Tuhan itu sesuatu yang klise sekali. Sesuatu yang terjadi dari masa ke masa. Ya sama seperti perikop kita lah. Karena saking beratnya pergumulan, mereka lupa sama Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang seakan-akan jadi biasa gitu. Ya karena pergumulan saya berat, makanya saya ngapain ingat sama Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang klise. Kenapa nih jarang ke gereja? Wah saya bergumul Pak Pendeta. Karena saya bergumul ngapain saya ke gereja gitu. Kan kadang-kadang orang jawabnya gitu ya. Klise sekali. Saya lupa sama Tuhan karena saya bergumul. Saya ngejauh dari Tuhan karena saya punya pertanyaan yang gak dijawab-jawab sama Tuhan. Klise sekali. Oleh karena itu saya mau mengajak kita, yang kemungkinan besar kita ya Bapak dan Ibu ya, bukan berarti Bapak dan Ibu aja nih. Kita artinya saya juga. Karena kita punya kesempatan yang sama. Suatu pergumulan datang, kita jadi melupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa seperti yang saya bilang. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan kalaupun memang nih, di satu masa, di satu kejadian, di satu titik kita bisa menjadi orang yang seklise itu. Seklise itu karena bergumul maka kita lupa sama Tuhan. Gak mau dekat lagi sama Tuhan. Minimal, karena sesuatu yang klise itu pasti terjadi pada siapa aja, minimal saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal ini. Minimal kita mengingat juga bahwa di sekeliling kehidupan kita akan selalu ada orang yang tidak pernah melupakan Tuhan dan terus-menerus memperjuangkan kehidupan saya, kehidupan Bapak dan Ibu. Walaupun Bapak dan Ibu dan saya lupa sama Tuhan di satu peristiwa itu. Tapi akan ada orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, mantu cucu, atau bahkan cicit sekalian gitu ya. Akan selalu ada orang di sekitar kehidupan kita yang mereka nggak lupa sama Tuhan, mengingat selalu tentang kebaikan Tuhan, dan ketika mereka ada di dalam kehidupan kita, mereka inilah yang bertugas menjadi seperti Rasul Paulus dalam perikop kita,
mengingatkan terus gitu kan ya. Atau seperti pastor dalam, nggak ada videonya di sini. Dalam video yang nanti Bapak dan Ibu boleh nonton lagi di rumah, yang akan selalu memperjuangkan seseorang yang klise itu. Udah dibaikin tapi tetap jahat. Udah dikasih anugerah yang terbesar dari Tuhan tentang kasih tapi kehidupannya nggak berubah. Nah orang-orang yang seperti ini akan selalu didampingi, dikelilingi oleh orang-orang yang mengingat Tuhan selalu. Masa 1-2 orang nggak ada? Pasti ada. Minimal kalau misalnya Bapak dan Ibu kita kesulitan untuk mengingat kebaikan Tuhan, karena benar ya Tuhan nggak kelihatan gitu kan ya. Bahkan kita jauh sekali dengan masa ketika inkarnasi firman Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia. 2000 tahun bedanya. Bahkan sewaktu kita kesulitan untuk melihat karya nyata Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, minimal lihatlah akan selalu ada orang-orang di sekitar kehidupan Bapak dan Ibu yang mereka itu selalu mengingat kebaikan Tuhan dan ingin selalu memperjuangkan yang terbaik bagi kehidupan Bapak dan Ibu, bagi kehidupan saya. Pasti akan selalu ada. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan untuk mengingat Tuhan, menemukan Tuhan, temukanlah Tuhan dan kasih Tuhan melalui kehadiran orang-orang seperti itu. Sederhana sekali. Bahkan jauh lebih mudah kalau menurut saya. Karena orang-orang seperti itu akan selalu hadir. Atau mungkin Bapak dan Ibu adalah orang-orangnya yang sewaktu orang lain bilang, wah, ya pokoknya semua yang ada dalam kehidupan kita tuh udah dipandang gak bagus, tapi Bapak dan Ibu masih memperjuangkan. Nah itu contohnya. Minimal pandanglah ke sana. Tuhan menolong, amin.